Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Putri Amadania dengan NIM 220301066. Saya mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, hari ini saya berada di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang untuk melakukan wawancara bersama salah satu guru di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang untuk memenuhi mata kuliah Metodologi Penelitian Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Asisten Profesor Dr. Hari Endeska, MPD. Nah, baik, di sini saya bersama salah satu guru dari SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Boleh Ibu memperkenalkan diri dengan Ibu siapa dan mengajar di kelas berapa nih, Bu? Baik, nama saya Meirna Widayanti, mengajar di kelas 8. Saya guru SMP 1. Sudah mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, Bu, sudah berapa lama nih Ibu mengajar di SMP Negeri 1 menjadi guru Bahasa Indonesia? Sudah berapa lama saya mengajar Bahasa Indonesia di SMP 1? Iya. Di SMP 1 ini saya mulai mengajar Bahasa Indonesia dari tahun 2022. Januari 2022 sampai sekarang ini 2025. 3 tahun ya, Iya. kurang lebih 3 tahun. Kalau dari awalnya, dari awal mengajar? Dari awalnya saya mengajar di SMP Muhammadiyah. Nah, 7 tahun 9 tahun ya, 9 tahun. Kemudian mengajar di SMP 13 itu 7 tahun. Ya. Nah, Bu, metode pelajaran apa yang Ibu terapkan dalam mengajar Bahasa Indonesia dan kenapa Ibu memilih pendekatan atau metode tersebut selama mengajar di SMP ini? Baik, pendekatan atau metode pembelajaran apa yang saya terapkan ya ketika mengajar Bahasa Indonesia, yaitu metode pembelajarannya beragam. Metode pembelajarannya beragam, namun yang sering saya lakukan itu diskusi, karena di sini anak-anak berperan ada aktif untuk berbicara, kemudian aktif untuk menyampaikan ide-idenya, gagasannya, karena mereka akan dikolaborasi dengan siswa, kolaborasi siswa antara gaya belajarnya dan kompetensi yang dimilikinya itu. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana Ibu itu bisa menyesuaikan metode pengajaran dengan keberagaman kemampuan dan gaya belajar siswa-siswa Ibu nih? Penyesuaiannya metode pengajaran dengan keberagaman kemampuan dan gaya belajar siswa ini, yaitu saya melihat tadi seperti apa kemampuan siswanya dan gaya belajarnya. Kan kita tahu gaya belajar siswa ini berbeda-beda. Jadi tentunya saya menerapkan itu dengan cara kalau siswa yang memiliki kemampuannya baik, maksudnya ranking 1 sampai ranking 10 itu dipisah-pisah. Kemudian ranking yang selanjutnya juga dikelompok-kelompokin lah. Pokoknya mereka tidak bergabung yang pintar-pintar, yang kurang dengan kelompok yang kurang, tidak, tapi mereka berbaur, bercampur. Jadi di sini yang kurang pintar sama yang pintar itu bergabung. Jadi pokoknya ada penggabungannya itu udah kita sesuaikan lah, kita atur. Jadi dia tidak yang pintar-pintar, yang kurang-kurang. Kemudian di situ juga kita kaitkan dengan gaya belajarnya, karena kan gaya belajar ini ada yang visual, ada gaya belajarnya auditif, ada auditif dan visual, ada yang apa tadi tuh kinestik ya, yang gerak gitu ya, kinestik, kinestik itu, gitulah. Pokoknya kita menyesuaikannya lah gitu. Kita mengaturnya dengan cara bagaimana nantinya itu mereka bisa belajar dengan baik dan bisa menyerap materi apa yang disampaikan. Nah, selanjutnya Bu, media pembelajaran apa saja yang rutin Ibu gunakan dalam proses belajar mengajar Bahasa Indonesia? Entah itu pakai alat ataupun media internet gitu Bu, Canva, video atau apapun. Itu media pembelajaran yang digunakan itu beragam.
ya bisa Canva, kemudian video, PPT ya. Iya benar. Kemudian kita ada rekaman suara gitu, radio ya. Iya radio. Gitu. Video itu yang kita beragam, tergantung dengan materi yang apa yang harus kita gunakan. Misalnya materi bercerita gitu, teks narasi. Nah, gitu kita minta anak untuk membuatnya dalam bentuk PPT. Minta anak membuatnya dalam bentuk PPT. Kemudian nanti anak mempresentasikan, gitu. Ada juga video. Video yang digunakan ini cocok dengan materi-materi yang bisa digunakan, disesuaikan lah dengan materi yang digunakan. Pokoknya materi apa disesuaikan sama media pembelajaran juga. Beragam sih, beragam. Tapi yang rutin ini kita selalu pakai PPT. Kalau saya yang ini ya, ibu yang mengajar mengajarnya masuknya gitu. Tapi kalau ditugaskan anak buat video, buat di Canva itu bisa pakai slide ya. Oh iya betul. Video, tapi anak untuk video sih, anak video, PPT juga pernah. Kemudian itu saja sih yang rutin. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu memilih dan memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran, tujuannya, dan karakteristik siswa? Mungkin Ibu punya kriteria khusus dalam pemilihan medianya? Kriteria khusus dalam memilihkan media pembelajaran tentu ada. Karena ini menyangkut ya, kalau misalkan untuk siswa yang di kelas itu anaknya motivasinya agak kurang, tentu kita memilih media pembelajaran apa nih yang cocok gitu kan. Nah, untuk kelas yang siswanya ini aktif, tentu kita akan menyesuaikan media pembelajaran apa nih yang cocok dengannya. Tentu dikaitkan dengan materinya tersebut dan tujuan pembelajarannya itu. Misalnya di kelas anak yang aktif berbicara, yang suka bermain atau berjalan-jalan gitu. Nah, kadang kita membuat suruh anak ini buat video, apalagi kan zaman sekarang ini kan anak-anak jago buat video kan. Nah, di situ kita menugaskan anak membuat video, misalnya membuat materi tentang teks resensi. Buat teks resensi. Jadi nanti kita menugaskan kepada siswa untuk anak-anak ini membuat tugas resensi sebuah buku atau film. Kan kadang anak-anak suka juga menonton film kan. Dari nonton film itu coba dibuat resensinya. Dari mendengar lagu, mana siswa yang mendengar lagu, coba dibuat resensinya. Jadi media pembelajarannya ini kita kemarin menggunakan video aja sih atau Canva. Kita menugaskan kepada siswa ini siswa membuat Canva. Di Canva itu mereka membuat tugas resensi dari buku, film ataupun lagu, kan? Kemudian dipresentasikan. Video atau PPT yang mereka bikin. Iya, gitu. Jadi Canva itu bisa tayangannya pakai slide ya. Gitu. Itulah mereka nanti kemudian mempresentasikan. Nah, itu sih yang pokoknya melibatkan siswa itu untuk bisa aktif dalam berbicara, bisa berani untuk mempresentasikan di depan kelas. Kemudian mereka juga aktif bagaimana menggunakan alat digital ya, yang sudah mereka ketahui digital ini. Dan seperti Canva, video itu mereka memang sudah sering mereka lakukan. Materi pelajaran bahasa Indonesia mana yang paling menarik minat siswa dan kenapa mereka minat sama materi pelajaran tersebut? Yang paling menarik minat siswa ini di pelajaran bahasa Indonesia
adalah ini materi teks resensi. Di materi teks resensi ini di mana siswa dikaitkan dengan kesukaan, itu misalnya mereka menyukai lagu, film, ataupun ada siswa yang membaca. Nah, di situ mereka senang sekali ketika ini dibebaskan mereka untuk memilih yang mau membuat resensi tentang apa yang mereka sukai, misalnya resensi lagu, film, atau buku. Nah, selanjutnya Bu, materi pelajaran bahasa Indonesia yang mana nih yang cenderung dianggap mereka itu sulit dan kurang menarik juga, dan apa saja faktor penyebabnya menurut pengamatan Ibu selama mengajar? Oke, sepertinya untuk yang puisi ya. Puisi ini mereka kayaknya mungkin belum dapat gitu ya. Bagaimana mereka ingin mengeksplorkan gitu. Kayaknya di puisi, karena di dalam contohnya ada satu kelas. Jadi ada beberapa aja siswa yang bisa mengeksplorkan puisinya itu. Tapi ada juga yang tidak bisa untuk mengembangkannya. Jadi ketika materi teks puisi, saya membebaskan kepada siswa untuk mau membuatnya dalam deklamasi puisi, musikalisasi puisi, atau publikasi puisi. Nah, di situ mereka memilih gitu kan. Nah, jadi memang kalau untuk membacakan puisi di depan kelas tuh kadang mereka ini malu, terus tidak mengeksplorkannya dengan baik gitu kan, karena faktor malu itu. Ya, terakhir nih Bu, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi selama mengajar bahasa Indonesia, dan bagaimana nih cara Ibu mengatasi tantangan tersebut? Nah, tantangannya itu ketika mereka harus bercerita misalnya tentang materi artikel ilmiah populer, di mana mereka kan harus mencari permasalahannya, kemudian bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalahnya itu. Jadi untuk mencari permasalahan yang ada tuh kadang masih bingung. Permasalahan yang ada tuh bingung kan, mau masalah apa yang mau diangkat. Itu kadang-kadang bingung. Jadi kita kadang tantangannya, jadi cara mengatasinya saya masalah yang dihadapi aja pada dirinya sendiri. Misalnya ini ditugaskan secara kelompok. Jadi nanti anak-anak mencari permasalahan yang ada terjadi di sekolah, yang ringan-ringan aja. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Itu aja sih dulu. Karena kalau untuk mencari permasalahan yang berat, yang ada di luar sekolah, atau yang ada di keadaan sekarang ini, tentu akan kesulitan baginya. Paling tidak solusinya adalah mereka mencari permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Misalnya ada sampah, mengenai sampah ya, membuat artikel tentang sampah yang siswanya kurang minat nih untuk membuang sampah pada tempatnya, itu misalnya dari situ aja dulu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, gitu. Mereka buatlah dalam bentuk artikel. Jadi dari yang lingkungan sekolah yang kecil-kecil dari lingkungan sekolah aja, cari permasalahan yang ada di lingkungan sekolah, masalah yang kecil-kecil. Misalnya kurang minatnya siswa untuk mengunjungi perpustakaan. Nah, itu permasalahan ya. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana mengatasinya? Nah, nanti itu semua dibuat dalam bentuk artikel. Jadi permasalahannya yang ringan-ringan aja dulu, yang ditemukan di lingkungan sekolah. Gitu. Nah, baik teman-teman, itu tadi beberapa pertanyaan wawancara yang sudah saya tanyakan kepada Ibu Mairna Widianti. Terima kasih atas waktunya Bu, sudah mau meluangkan, dan mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata dalam bertanya, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Sama-sama. Saya tutup video ini, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.